Shalom Bapak Ibu. Pada Jumat Agung ini, mari kita tetap beribadah untuk memperingati hari pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa, kami datang dan bersyukur untuk hari di mana kami masih dapat memperingati pengorbanan-Mu yang agung di kayu salib yang terjadi. Dan kami boleh mengingatnya sebagai hari bersejarah dalam kehidupan kami. Dan satu peristiwa di dalam sejarah manusia yang Kau datang mencari, menyelamatkan, dan bahkan berkorban di kayu salib demi keselamatan kami. Hari ini kami menyerahkan waktu kami kepada Tuhan untuk hari peringatan ini. Karena itu ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir biarlah jadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Pertolongan dalam ibadah memperingati hari pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai Jumat Agung yang kudus boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memperingati Jumat Agung dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Mari kita katakan bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita pujikan bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Selama hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Saya undang jemaat, kita katakan bersama. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Bersama kita katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah,
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dalam merayakan hari Jumat Agung, hari penderitaan-Mu bagi kami. Dan kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu untuk mengenang betapa besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu yang ajaib, pengorbanan yang mendatangkan keselamatan yang abadi bagi kami. Tidak boleh kami lupakan selama kami ada di dalam dunia, sampai kami menerima keselamatan yang sempurna dalam kekekalan. Karena itu Bapa, pada hari Jumat Agung ini, izinkanlah kami untuk masih dapat menerima kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, menguatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Mari berfirman bagi kami. Kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada perayaan Jumat Agung tahun ini, memang kita tidak dapat merayakan bersama-sama di gereja, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati pengorbanan Kristus yang tiada taranya di kayu salib. Sapaan firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan begitu jelas bagi kita pagi hari ini, berbicara tentang jaminan hidup kita di dalam Allah. Rindukah Bapak Ibu memiliki jaminan yang pasti dalam hidup ini? Kita hidup di dalam dunia yang tidak pasti, dunia yang selalu berubah-ubah dalam bermacam-macam persoalan yang harus diperhadapkan kepada kita. Ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, bermacam-macam masalah yang terjadi yang mengancam kehidupan kita. Dalam kondisi seperti ini, kita butuh yang namanya jaminan. Dan jaminan hidup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu jaminan hidup hanya di dalam Allah.
Karena itu bahagian firman Tuhan ini berbicara tentang apa jaminan itu. Bila Bapak Ibu ingin memperolehnya dengan jelas, ada dua jaminan yang ditekankan di dalam pembacaan kita ini. Jaminan yang pertama bagi setiap orang percaya adalah Kristus siap menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas. Ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus sekarang standby menjadi pembela bagi kita, saudara-saudara. Nah, pembela dalam konteks ini apa? Ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 menjelaskan demikian, bahwa Dia membela kita, saudara-saudara. Oleh karena Dia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia telah menebus kita. Dia mati di kayu salib hanya untuk kita. Dengan pengorbanan yang luar biasa, Dia sudah mati bagi kita. Dia mendapatkan hidup kita, menebus hidup kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena itu Dia mau menjadi pembela mati-matian, saudara-saudara, bagi kita sampai pada hari ini. Luar biasa kan? Kristus menjadi pembela karena Dia sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dia membela kita karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dia menjadi pembela kita karena sekarang kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Ayat yang ke-33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Dia memilih kita dari latar belakang hidup kita. Ketika kita masih berdosa, Dia memanggil kita. Kita mendengar suaranya. Kita mau bertobat dan kita mau percaya. Dan Dia memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Oh, bersyukur kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dia menjadi pembela kita karena Dia sudah membenarkan kita. Allah yang membenarkan mereka. Ayat 33b. Saudara tadinya sebagai orang berdosa, sekarang dibenarkan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita statusnya menjadi orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, saudara-saudara. Kita orang berdosa. Tidak mungkin kita benar, tapi kita dibenarkan. Luar biasa. Kita benar bukan karena perbuatan kita, upaya kita, tapi kita dianggap benar karena kita ada di dalam Kristus, dibenarkan. Salah tapi dibenarkan, itu sebuah anugerah. Kesalahan di dalam dosa, tapi dibenarkan oleh Allah. Karena itu Kristus menjadi pembela bagi mereka yang sudah dipilih, mereka yang sudah dibenarkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus siap menjadi pembela kita. Itulah jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua dalam pembacaan kita adalah bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berarti jaminan yang kedua adalah kita telah terikat penuh dengan kasih Allah. Hidup kita terikat dengan kasih Allah. Sudah diikat. Sudah diikat, jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita, saudara-saudara. Hidup kita dalam keterikatan dengan kasih Allah. Kita sudah menyambut kehadiran Allah di dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan diselamatkan. Keterikatan kita begitu kuat dengan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang membawa sampai pada pengorbanan. Dia berkorban dengan penuh kasih. Mati di kayu salib itu bukan sebuah keterpaksaan, tetapi dengan penuh sebuah kerelaan, dengan kasih. Dan keterikatan kita dengan kasih ini, kasih Allah, tidak ada yang dapat memisahkan. Selama di dunia ada banyak faktor yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur. Tuhan begitu baik bagi kita. Hal-hal di dalam dunia digambarkan di sini. Siapa yang bisa memisahkan kita? Ada
faktor kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ada penindasan, ada penganiayaan, ada kesesakan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang. Bahkan sekarang ada virus corona. Itu tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Sakit penyakit kita boleh hadapi, tapi itu hanya fisik kita saja. Tapi jiwa kita, roh kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini jaminan hidup di dalam Tuhan. Faktor apa? Kekuatan-kekuatan spiritual yang lain. Kekuatan-kekuatan dunia ini. Di sini dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, maupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat yang ke-38 dan 39. Berarti Bapak Ibu, jaminan bagi kita yang percaya. Yang kedua apa? Kita telah terikat dengan kasih Allah yang kuat, yang luar biasa. Tidak bisa memisahkan. Bersyukur untuk dua jaminan itu pada hari ini. Yaitu pertama, Kristus siap menjadi pembela bagi kita. Kedua, kita telah terikat penuh dengan kasih Allah sampai pada kekekalan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Luar biasa perhatian Allah memberikan jaminan ini. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Menerima Allah, kasih Allah tercurah dalam hidupnya, tetap terikat dengan kasih Allah itu. Jangan lepaskan kasih Allah. Di tengah kesukaran, kesulitan apapun, jangan lepaskan kasih Allah. Karena engkau tetap terikat dengan Dia sampai pada kekekalan. Kalaupun di dalam dunia ada penganiayaan, maut, penderitaan, sakit, penyakit, kematian sekalipun terjadi bagi kehidupan kita secara lahiriah, tetapi kita sudah diselamatkan sempurna dalam kasih Allah. Semua ini dikerjakan kayu salib bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Jadi jangan lupakan pengorbanan Kristus ini. Hari Jumat Agung, hari di mana Yesus tergantung di antara langit dan bumi, mengembuskan nafasnya yang terakhir, meneteskan darahnya hanya untuk menerima saudara dan saya. Sekarang kita sudah punya jaminan yang pasti, bukan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bangga dan bersyukur. Perhatian-Mu begitu dahsyat dan ajaib bagi kami manusia berdosa. Engkau begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau rela datang, mati di kayu salib bagi kami. Kini Engkau menjadi pembela bagi kehidupan kami. Kini kami sudah terikat dengan kasih-Mu sampai pada kekekalan. Sekalipun dalam dunia, selama kami menumpang di tengah dunia berdosa, ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi biarlah kami tak berpegang kepada jaminan hidup di dalam Tuhan ini. Mbak berdoa untuk setiap pendengar, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Tuhan hadir dan menyapa, menghibur dan menguatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menembus setiap pikiran dan hati untuk tetap berserah kepada Tuhan. Dan izinkan Allah berkarya. Kami percaya bahwa badai pasti berlalu. Situasi kondisi yang sedang kami hadapi satu waktu akan berakhir. Karena itu Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami semua untuk menghadapinya. Tiap pribadi, setiap keluarga, Tuhan hadir dan Tuhan menjamah dan Tuhan menolong. Biarlah penuh ucapan syukur dalam hidup ini. Kami dapat bersuka cita, dapat mengucap syukur di tengah penderitaan sekalipun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang agung di kayu salib, yang kami peringati pada hari ini, membuat kami tetap merendah di hadapan Tuhan, menaikkan puji, hormat, dan syukur kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat senantiasa untuk setiap pribadi dan keluarga sedang bergumul dengan apa saja. Tuhan
pasti tahu setiap pribadi kami dengan kesulitan-kesulitan kami hadapi. Dan Tuhan juga sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, memenuhi segala keperluan kami. Berikan kekuatan supaya kami dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami tak berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan menolong kami, meluputkan bangsa kami pada waktunya dari ancaman-ancaman yang membahayakan nyawa kami. Terima kasih Bapa, hikmat, akal budi, marifat yang cukup dari Tuhan. Kami percaya menyertai setiap para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kuat kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai setiap hamba Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini khususnya. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kehadiran-Mu ya Tuhan terus menguatkan, menopang, dan rencana-rencana-Mu tidak pernah gagal untuk dinyatakan melalui kehidupan kami, orang-orang percaya yang ada di dalam dunia. Biarlah Injil kerajaan-Mu terus diberitakan ke seluruh ujung-ujung bumi ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam penggoda pencobaan, tapi lepaskan kami daripada segala yang jahat. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Mari bersama katakan, Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. mari kita katakan dengan iman percaya kita bahwa Yesuslah pembela dan sahabat kita. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Di dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih Tuhan kepada kita sungguh nyata, baik bagi Bapak Ibu dan juga bagi kami semuanya. Mari kita dengan iman percaya kita, dengan teteguhan iman kita,
kita katakan bersama, kita puji Tuhan, bahwa tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Puji nama Tuhan. Engkau Yesus sahabat, pembela buat kita semua. Haleluya. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita merendahkan diri dan menerima berkat Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Bapa. Atas perkenan-Mu maka hari ini kami dapat merayakan ibadah Jumat Agung. Dan kami akan tetap berserah diri di hadapan Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan selama Tuhan izinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya berkat Tuhan tetap ada bagi kami. Kasih anugerah dan damai sejahtera yang asalnya daripada Allah Bapa kita. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pembela kita. Penghiburan dan kekuatan oleh Allah Rohul Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, kita yakin bahwa setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Mari kita pujikan bersama, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku aku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi pilihan-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita yakin dan percaya bahwa setiap langkah kita sudah diatur, sudah dipimpin oleh tangan Tuhan. Mari dengan iman kita berkata bersama-sama, haleluya. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku
tiba di rumah Bapa surga yang bakal